Hai Mayers, kembali dengan Tiama dengan segmen terbaru Niakes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya pendidikan. Nah, tapi di episode kali ini kita nggak cuma bertiga aja nih, tapi kita ditemenin sama narasumber yang keren banget, yaitu Kak Afi. Halo. Hai Kak Afi. Mungkin Kak Afi bisa perkenalan diri nih ke Myers. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Afi dari Ramadhani, biasanya dipanggil Afi. Saya Sidoarjo tahun 2020. Wow, Sidoarjo dari keren mana? banget ya. Banget Kita ya. kedatangan narasumber yang kece banget nih. Sidoarjo. Iya, Keren keren banget. Terima kasih udah diundang loh. Oh iya, iya. kita juga terima kasih Kak. Oh, Kita iya. juga terima kasih. Iya. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas tentang pendidikan ya, khususnya pendidikan. Nah, menurut Kak Afi sendiri itu pendidikan itu kayak gimana sih? Pendidikan itu apa? Ini langsung ya dikasih Iya. pertanyaan. Kita tidak basa-basi. Langsung. Oke, kalau misal ngomongin soal pendidikan ya, pendidikan itu kalau menurut saya pribadi salah satu komponen terpenting gitu untuk generasi muda dan juga sebagai komponen penting untuk membangun negara ini yang menjadi yang lebih hebat dan lebih luar biasa gitu. Terutama untuk Gen Z yang kayak kita gini nih ya. Dan juga kalau misal kita ngomongin di era yang modernnya sekarang ya, saya rasa pendidikan itu sudah merata gitu. Kalau misal kita ngomongin soal ini pendidikan antara perempuan dan laki-laki Oh, gitu kesetaraan. kan. Ya, kesetaraan. Kalau misal kita ngomongin kesetaraan gender gitu, saya rasa banyak sekarang para perempuan-perempuan ya, karena saya pribadi perempuan Iya. gitu. Banyak juga yang sudah punya pendidikan tinggi, bahkan ada sampai yang di luar negeri gitu. Jadi saya rasa pendidikan itu adalah salah satu komponen yang penting gitu untuk generasi muda membangun negara ini. Wah, keren banget ya benar-benar. Terus kalau pendapat kakak kan ada nih ya banyak banget remaja-remaja yang males untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan ini setelah SMA semuanya kuliah karena mereka pikir karena langsung kayak bekerja gitu. Nah itu menurut Kak Afi gimana? Berarti kan sama aja kalau dia itu malas-malasan dalam kuliah atau bisa dari segi lain gitu ya. Oke, kalau misal kita ngomongin soal malesnya, kita lihat dulu nih malesnya itu penyebabnya apa. Nah, kalau sekarang saya yang balik bertanya nih sama teman-teman semua, pernah nggak sih dalam belajar itu kalian merasa kayak aduh males nih? Iya, gitu? pernah dong. Iya, Pasti pernah pasti banget. kita semua Iya, ngerasain pernah ini. banget. Juga pasti ngerasain kan? Iya, Sama pernah kan? ngerasain. Saya rasa itu adalah hal yang wajar ya. Iya. Kalau misal kita ngomongin males dalam hal belajar atau dalam hal pendidikan, cuman yang tidak wajar adalah ketika kita nyaman dengan rasa males itu. Gitu. Jadi kalau misal nih aku ngerasa nyaman nih sama rasa malesnya, akhirnya terus-terusan karena dia mementingkan egonya dia sendiri, pada akhirnya dia mengubur potensi-potensi yang ada di diri dia gitu. Nah, itu yang sebenarnya bahaya. Ketika teman-teman atau generasi muda mulai merasa malas, kemudian nyaman dengan rasa malas itu, akhirnya potensi-potensi yang dimiliki itu terpendam, kemudian bakat-bakat yang ada dalam diri mereka itu juga terpendam, nggak bisa dikembangkan. Itu adalah salah satu hal yang bahaya ya gitu untuk negara kita khususnya. Kalau misal saya boleh pinjam kata-kata dari Najwa Shihab gitu, Iya. bahwa negara ini dibawa itu oleh generasi muda gitu. Iya, Jadi benar-benar. kalau misal generasi mudanya nggak tahu nih mau jadi apa, males-malesan, nah terus negara kita mau dibawa kemana Iya. gitu. Bahkan bisa dibilang kalau kita tuh juga harus keluar dari zona nyaman kita ya. Benar. Kalau misal males sih wajar ya, karena dari kita sendiri pernah kan ngerasa males. Iya. Cuma Iya. oke gitu, kita turunin nih ego kita, jangan terlalu lama atau berlarut-larut dalam rasa malas itu. Nah, kalau dari Kak Afi sendiri, Kak Afi ada nggak sih panutan buat gimana ya? Iya, kayak keluar untuk dari- mencapai dari titik sampai titik seperti ini tuh apakah Karena kan ada? sekarang tuh di usia kita tuh banyak banget kan kayak yang merasa takut buat keluar zona nyaman. Iya. Jadi kayak gimana sih Kak tipsnya biar bisa berani buat maju terus dan nggak takut nggak stay stuck di zona nyaman itu aja. Oke, ngomongin tadi ada 2 pertanyaan ya, Iya. yang aku tangkep nih, ada panutan sama gimana caranya keluar zona nyaman. Kalau misal ngomongin panutan, sebenarnya aku ada beberapa tokoh panutan nih. Salah satunya kalau misal yang ada di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia gitu. Ada Ibu Kartini salah satunya. Iya. Itu ada kenapa saya sangat salut dengan sosok beliau, karena beliau adalah salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan pendidikan untuk perempuan itu sendiri gitu. Kalau misal kita ngomongin di era tahun 1980-an gitu,
Kalau untuk di era sekarang, kalau untuk perempuan-perempuan hebat ada banyak ya di negara kita, ada kayak Najwa Shihab, kemudian Cinta Laura gitu. Mereka tidak hanya mengenyam pendidikan tinggi, tapi mereka juga memberikan impact untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Bahkan yang kita ketahui ada yang sampai membuat sekolah di daerah yang terdepan dan juga terluar di negara ini gitu. Jadi menurut saya memang ya Indonesia butuh orang-orang yang seperti itu gitu. Mereka tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi mereka juga memberikan impact untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Terus ngomongin zona nyaman, ini sebenarnya ada kaitannya juga ya sama impact yang tadi aku sampaikan juga gitu. Kalau misal ngomongin zona nyaman, balik lagi yang tadi ke rasa malas gitu. Kalau misal emang kita udah nyaman sama zona nyaman, udah terlena gitu ya, udah aduh saking enaknya nih kalau misal mau ini males, balik lagi gitu. Nah, itu yang memang harus diubah karena generasi muda atau generasi zaman sekarang itu sukanya komplain. Iya, benar. maunya komplain terus nggak bersyukur gitu. Padahal yang kita ketahui di era yang modern ini buat mengenyam pendidikan itu sudah cukup mudah ya gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal pendidikan itu nggak hanya pendidikan formal aja. Kalau teman-teman tahu ada apa aja tuh yang kalian ketahuin? Pendidikan berarti yang pendidikan non formal gitu. Iya, kayak budaya gitu. Itu kan juga bisa. Benar. Dan pendidikan formal itu di sekolah ya, kayak misal harus ada kayak bangku kursi, ada papan tulis dan lain-lain. Sedangkan di era yang modern ini kita tuh bisa mengenyam pendidikan nggak hanya di bangku sekolah aja. Contohnya kayak non formal, kemudian ada pendidikan karakter. Kemudian dengan canggihnya teknologi ya di era yang sekarang itu teman-teman sekarang bisa kan ikut training kayak e-learning itu banyak. Iya kan. webinar. Nah, jadi teman-teman bisa ngelakuin pendidikan itu di mana aja dan kapanpun gitu. Jadi sayang sekali kalau misal emang generasi anak muda ini di era sekarang itu tidak memanfaatkan hal-hal tersebut gitu. Banyakkan komplain, kemudian nggak bersyukur, itu yang bahaya sebenarnya. Nah, gimana nih caranya biar kita tuh bisa keluar dari zona nyaman gitu? Balik lagi ke impact itu tadi. Jadi sekecil apapun pendidikan itu pasti bisa memberikan impact kemana aja. Misal nih teman-teman emang pendidikannya di bidang seni dan budaya gitu. Pasti kalian akan memberikan impact. Contohnya nanti melestarikan budaya yang ada di daerah kalian kayak gitu kan. Tarian-tarian. Betul. Kalau misal kalian emang nanti bergerak pendidikannya di bidang politik, nah kalian memberikan impact nih untuk politik-politik yang ada di negara kita. Gitu. Kalaupun memang ada istilah, pernah dengar nggak kalau misal perempuan, ini saya sambil bawa perempuan ya. Iya. Tahu banget nih Kak. Kenapa sih perempuan harus berpendidikan tinggi gitu kan? Nanti ujung-ujungnya juga di rumah. Di dapur. Nah, sekarang coba kita berpikir kalau misal memang perempuan itu berpendidikan tinggi, kemudian dia hanya sebagai ibu rumah tangga aja, ketika dia punya anak, dia akan mendidik anak itu. Kalau misal si anak yang dididik sama ibu ini one fine day itu dia bisa jadi pemimpin, dia memberikan impact yang sangat luar biasa gitu. Iya kan? Iya, benar banget. Itu hal yang sederhana sebenarnya gitu. Jadi jadi apapun kalian, siapapun kalian, saya rasa memang pendidikan adalah salah satu komponen terpenting. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Itu walaupun memang tidak memungkiri pendidikan yang ada di negara kita masih belum setara gitu ya. Contohnya untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar gitu. Benar. Kayak gitu sih. Kayak saudara-saudara adik-adik kecil kita juga yang Iya, benar banget. Tapi jadinya di era sekarang kan kita juga banyak nih yang kayak pendidikan yang bisa diakses melalui internet. Jadi kayak nggak ada alasan lagi buat males-malesan atau berhenti belajar gitu kan. Jadi kalian sekolah cuman by handphone aja, by gadget aja gitu. Jadi kita juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi nggak cuma scroll TikTok aja ya. Terus juga untuk Afi, misalnya kita tarik mundur sedikit nih, kita kan bisa simpulkan bahwa pendidikan itu sepenting itu. Dan banyak saya temui dan juga kita temui itu orang yang dia itu nggak aware lah sama pendidikannya. Nah, kalau menurut Kak Afi sendiri itu gimana buat cara mereka tuh aware apa yang harus mungkin kita bisa lakukan untuk membantu mereka bahwa pendidikan itu memang sebesar itu dan membawa kita tuh masa depan yang lebih baik. Oke, kalau ngomongin soal yang pentingnya pendidikan itu ya, balik lagi kita ngomongin yang soal pentingnya itu ada, kalau menurut saya pribadi ada dua hal yang abadi di dunia ini. Ada yang tahu nggak apa?
Apa aja tuh? Apa aja? Apa ya kan? Yang pertama Tuhan, yang kedua itu adalah perubahan. Oh, iya. Perubahan itu abadi di dunia ini gitu. Jadi kita akan selalu mengalami perubahan setiap harinya, dan perubahan itu akan berjalan atau berlanjut seterusnya, dia akan abadi. Ada nggak yang nggak berubah? Nggak ada kan? Setiap harinya, setiap pasti ada minggu perubahan, pasti ada perubahan gitu. Iya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perubahan itu? Ya dengan pendidikan, balik lagi. Karena kalau misal dengan pendidikan itu kita bisa menggali nih potensi kita, kemudian bakat kita, bagaimana cara kita bersikap. Nah, itulah kuncinya untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Nah, terus gimana nih Kak? Sebenarnya dari diri kita masing-masing sih Iya, Kak, untuk paham hal tersebut. Nah, terus kita juga bisa untuk ngajak teman-teman kita, kayak yang tadi saya sebutkan ada beberapa tokoh yang hebat ya di Iya. Indonesia. Jadi kalau misal pendidikan itu hanya untuk kalian sendiri, ya sama aja gitu. Balik lagi tadi saya bilang impact. Jadi kalau misal emang kalian mau impact kecil gitu, contohnya di sekolah aja deh. Yuk kalian kenalin nih, atau kalian bikin project apa yang emang ngajak teman-teman untuk lebih aware lagi soal pendidikannya gitu, untuk mau berubah atau untuk apa ya, menaikkan value-nya mereka, kayak gitu sih. Kalau dari aku balik lagi ke impact tadi ya. Untuk perubahan sendiri itu kan kita bisa ambil tentang self improvement nih Kak. Nah, untuk self improvement sendiri terkadang masih banyak orang yang dimana dia tuh masih belum mengenal jati diri sebenarnya itu seperti apa. Terus juga kayak kadang ada banyak kan sekarang itu yang terjebak di masalah insecure gitu Iya. kan. Kayak terus ketika lihat temennya ini udah lebih dulu mencapai hal yang lebih tinggi tuh kayak dia udah langsung, down gitu kayak. udah mental. Oke. Mental illness. Kalau misal ngomongnya soal self improvement ya, kalau dari kalian sendiri aku mau tahu nih apa. Kalau self improvement sendiri itu kan kayak kita untuk Cara kita untuk mengembangkan diri kita. ya, perubahan diri untuk menaikkan value kita Iya. juga ya, Iya. itu salah satunya. Iya, tentunya juga nggak hanya dari pendidikan kan, juga bisa ya dari hal-hal lain juga kita bisa berself improvement gitu. Nah, that's the point. Jadi nggak cuma di bidang pendidikan aja gitu. Kita bisa belajar di mana aja. Kayak tadi saya juga udah nyampein bahwa pendidikan nggak hanya yang formal aja gitu. Lewat pendidikan apapun, lewat organisasi apapun kalian itu bisa belajar. Nah, belajar itulah yang nantinya bisa untuk self improvement kalian. Kayak gitu. Terus tadi kalau yang pertanyaan ini yang insecure ya? Iya, insecure. Nah, ada satu juga yang penting sih, ini pemahaman buat teman-teman semuanya. Satu, jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain. Contohnya soal pendidikan nih, teman-temanku tuh banyak yang udah kuliah ke luar negeri lewat beasiswa LPDP gitu kan. Terus kayak, nih kok teman-temanku udah bisa di luar negeri ya, kok aku baru di dalam negeri aja. Nah, itu adalah salah satu bahaya juga dalam dunia pendidikan gitu. Pokoknya intinya satu, jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain, benar. Karena setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu. Kayak misal contohnya nih, ada si satu orang, dia lulusnya lebih lama dari teman-teman lainnya, tapi dengan jarak dia lulus itu banyak ini achievement yang dia dapat. Nah, dia dapat ikut prestasi ini, dapat prestasi ini. Jadi sebenarnya itu kalau misal kita ngomongin pendidikan, balik lagi ke kalian nyamannya di mana sih gitu. Kalian sukanya di mana, jangan ngikutin orang. Karena kan sekarang banyak tuh kalau misal mau kuliah, di jurusan apa, mau masuk Mau apa, ikut, kayak ikut-ikutan gitu kan. Nah, itu juga yang sebenarnya bahaya gitu. Jadi memang balik lagi harus paham sama kalian maunya apa sih gitu. Dan jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, berarti itu juga berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri ya Kak ya. Berarti emang sepenting itu ya, kita harus memahami kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri ya, terhindar dari itu tadi. Balik lagi karena kita sukanya ngeluh nih tadi ya, aku udah omongin ya, sukanya ngeluh, nggak bersyukur. Jadinya kalian itu menutup diri dan menutup potensi-potensi yang ada gitu. Padahal nih ada satu orang yang berpotensi di bidang kesenian, tapi dia bandingin sama temennya yang emang di bidang sains. Beda dong, ya kan? Jalurnya beda, jalannya beda. Akhirnya apa, dia berusaha buat masuk sains nih sama ke temennya, ya nggak bisa. Orang potensinya dia ada di kesenian gitu. Jadi memang harus paham dulu nih,
bakatnya apa, potensinya apa gitu. Makanya jangan banyak ngeluh, harus bersyukur, harus cintai diri masing-masing kayak gitu. Udah keren banget ya jawabannya itu tadi udah dijelasin panjang lebar itu juga udah. Pendidikan ini juga ini kan Kak Afi tahu nggak mengenai tentang SDGs ya kan yang sekarang lagi boom banget gitu kan kayak mungkin Kak Afi sendiri tahu nggak apa itu SDGs gitu kan? Baru pernah dengar sih, cuman aku belum banyak baca ya, belum belajar banyak soal itu. Cuman memang itu adalah program yang sangat menarik gitu, karena itu diikuti dari seluruh negara ya, beberapa negara PBB khususnya gitu, dan ada 17 goals ya untuk menaikkan perkembangan suatu negara itu gitu. Salah satunya juga pendidikan berkualitas gitu tadi sih ya. Iya, itu benar banget karena di salah satu itu kan juga SDGs tadi juga kita juga berusaha untuk gimana ya? Untuk membantu SDGs itu tadi dari pendidikan berkualitas. Project kita ini kan kita ngomongin apa tentang program kita nih. Ngomongin program kita. Kita kan lebih ke apa namanya mendukung ke SDGs nomor 4 nih Kak, yaitu pendidikan berkualitas. Nah, kita tuh percayakan bahwa kayak seperti yang di Kak Afi omongin tadi bahwa penting banget kan pendidikan itu. Jadi kita percaya dengan kita mendorong pendidikan berkualitas ini dapat mencapai kayak sumber daya manusia yang berkualitas nantinya gitu kan. Dan sekarang juga aku salutnya sama teman-teman atau generasi yang sekarang itu, mereka memang tidak hanya peduli pendidikan untuk dirinya sendiri ya, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Contohnya nih dalam hal kecil nih dari teman-teman bikin satu project yang itu buat pendidikan berkualitas ya, buat menyadarkan teman-teman atau untuk lebih aware gitu ke dirinya. Terus ada juga kalau di Sidoarjo yang teman-teman kemarin diskusikan, iya benar, Safe Street Child. Iya. Kita juga targetnya untuk anak-anak kecil yang mungkin kurang dalam segi ekonomi untuk melawan pendidikan. Benar. Jadi kalau misal kita ngomongin soal pendidikan berkualitas, sebenarnya itu juga tidak hanya fokus ke pemerintah aja. Jadi banyak faktor yang memang harus mendukung keberhasilan tersebut, dari masyarakatnya, terus dari lingkungannya, generasinya juga, pemerintah juga salah satu komponen terpentingnya gitu. Jadi memang kita harus turut membantu, turut andil dan membantu pemerintah untuk mewujudkan goals tersebut, khususnya untuk yang memang kalau misal di daerah-daerah yang butuh pendidikan yang lebih ya, karena aksesnya mereka juga sangat terbatas sih. Ya, kita harusnya juga fokus dalam kota kita sendiri juga, ini masih banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau untuk pendidikan dari segi terutama ini nggak sih seperti kayak anak-anak jalanan kan banyak sekali yang karena mereka harus membantu ekonomi keluarga mereka, jadi terbatas banget buat sekolah karena terpaksa harus ikut bekerja seperti itu kan. Dan kalau misal teman-teman tahu kemarin paguyuban Duta Wisata Guyub Sidoarjo itu lagi ada program di SDN Jabon. Tahu Kecamatan Jabon? Tahu. Di mana itu ya? Di dekatnya Porong gitu. Kalau kalian tahu ada Pulau Lusi itu nah itu dia masih jauh pokoknya, masih nyebrang lagi gitu dengan akses jalan yang sangat susah gitu. Ternyata memang kalau misal kita bandingin di kabupaten kita sendiri nih ya, ada kesenjangan dari pendidikan itu. Jadi yang di Kecamatan Jabon sama yang di Kecamatan Sidoarjo gitu masih jauh banget dari segi fasilitas, kemudian dari segi apa lagi ya, gedungnya lah ya, terus akses jalannya gitu. Jadi memang kita bikin perubahan dari lingkungan kita yang terdekat gitu, yang dari lingkup terkecil kita. Iya benar. Karena kita juga harus aware dari lingkungan terdekat kita ini juga ternyata masih banyak nih, kalau kita telisik lagi tuh masih banyak yang harus kita perbaikin gitu. Karena kalau bukan kita juga kan siapa lagi gitu kan yang bisa memulai dari sendiri. Iya betul. Makasih banyak ya Kak ya, kita udah mungkin diskusi bareng itu seru banget sama bisa dapat ilmu baru. Kata dari diskusi kita kali ini kayak pendidikan tuh ternyata sepenting itu ya buat kehidupan kita ke depannya juga gitu kan. Mungkin gitu aja ya kita untuk Myers. Ya keren banget kan narasumber kita kali ini. Kita sampai iya
dengan buat rendah. kalian juga semangat buat belajar Iya, gitu. gitu banget. Mungkin Kak Afi ada pesan nih buat para mayors di rumah kayak harus self love apa Apa ya, mungkin pesannya lebih ke jangan membandingkan diri kalian sama orang lain. Itu aja sih yang lebih Iya, penting. harus self love ya kayaknya. Self love. Self love juga gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Kak Afi. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak.